setelah 10 tahun nih Coach Jason ya perjalanan di City Light ini gitu, apa sih yang sekarang Coach Jason taruh harapan atau cita-cita lah melalui wadah ini, melalui vehicle ini? Mungkin Coach Jason juga bisa share ke teman-teman, apa sih yang pengen Coach Jason contribute atau bisa dihasilkan atau bisa dijalankan oleh wadah The City Light ini gitu. Harapan lah gitu ya. Bagi saya mungkin ya balik ke apa yang Tuhan Yesus kerjakan ya. Tuhan Yesus pada saat dia memulai gerakan The Way, dia nggak membangun gereja, dia memulai sebuah movement namanya jalan itu, The Way. Karena dia ngomong I am the way, the truth and the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan movementnya disebut sebagai movement jalan itu. Dan yang Tuhan Yesus kerjakan kan dia mengutus murid-muridnya ya. Kamu pemimpin di keluargamu, kamu pemimpin kelompok kecil, kamu pemimpin mana, pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah nilai-nilai kerajaan surga, bahwa Tuhan Yesus cinta kamu, dan kamu perlu mengajak orang untuk merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Nah, berdasarkan itu bagi saya pribadi, kalau ditanya apa yang dituju, simple aja sih. Semua yang bergabung atau bersama-sama di City Light menerima atau sama-sama embrace misinya Tuhan Yesus, mendekatkan orang yang jauh dari Tuhan kepada hatinya Tuhan. Jadi kalau Marcel punya anak, tugas Marcel sebagai teman dari City Light adalah melakukan apa yang Yesus lakukan, mendekatkan anak untuk mengenal Bapa di surga. Kalau punya pasangan yang atau teman pasangan yang non-Kristen atau siapapun, tugas kita sebagai pengikut Yesus Kristus ya memperkenalkan orang-orang yang nggak kenal Tuhan untuk kenal dengan Tuhan, kemudian mengalami kasih Tuhan. Jadi bukan mengkristenkan, tapi memperkenalkan orang kepada Tuhan yang jauh dari hatinya Tuhan. Kita kenalin aja, kan urusannya setelah itu Tuhan dengan orang tersebut. Jadi kalau ditanya, yaitu semakin kita bisa memberikan impact, influence kepada orang-orang siapapun itu, maka kemenangan sebetulnya kita sudah capai. Mungkin saya belum pernah cerita kali, ada seorang teman kita yang ikut melayani sebagai gitaris. Jadi karena dia seorang ustadz, tapi dia pintar main gitar, jadi dia suka diajak temennya untuk main gitar. Nah, dia nggak pindah agama Kristen, dia hanya suka main gitar. Jadi dia nyanyiin lagu, mainin lagu, catat-catat khotbah. Kemudian dia bilang, oh saya sampein khotbah ini tadi di tempat saya ngajar anak-anak mengaji, cuma saya ganti ayat-ayatnya pakai ayat-ayat Al-Quran. Kita membagikan nilai-nilai kerajaan surga bagi teman-teman kita yang agamanya beda, tapi kan sama dong, teman muslim, teman kan Tuhan cinta. Jadi itu yang kita ingin ya. Berarti ini kalau bisa dibilang ya, yang kita coba untuk lakukan adalah menjadi teman buat semua orang, karena kita percaya semua orang Tuhan sayang. Makanya muncul ada istilah di City Light itu bro, yang gua nggak terlalu sering dengar, namanya kan ada friend leadership ya kok. Friend leadership tuh biasanya kita mungkin punya istilah tuh kayak gaya kepemimpinan yang diktator lah, demokratis lah, atau gaya-gaya yang lain. Tapi friend leadership ini nggak terlalu umum gitu. Apa itu yang mesti dilakuin di friend leadership gitu kalau di City Light gitu kok? Friend leadership lagi-lagi dari mana nyontohnya? Dari Tuhan Yesus ya. Yesus datang ke dunia selama 3,5 tahun. Pada saat dia melayani, dia paling dikenal sebagai sahabatnya orang berdosa. Dia nggak dikenal sebagai gurunya para guru. Dia nggak dikenal juga Rabbi of Rabbis atau Leader of Leaders, tapi dia dikenal sebagai Friend of Sinners. Sebagai sahabat orang berdosa, dia melayani orang berdosa. Dia kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang, dia menyembuhkan yang sakit, dia cuci kaki murid-muridnya, kemudian dia mati di atas kayu salib, bukan sebagai hambanya. Semua orang ini loh, bukan hamba kita dia. Dia raja kerajaan sorga yang mau jadi sahabat, dan sebagai seorang sahabat dia melayani sahabat-sahabatnya. Dari situ kita ambil prinsipnya. Jadi kalau saya melayani, saya memimpin sebuah gereja, ada yang memimpin dalam kelompok kecil, dalam tim pelayanan, bukan sebagai hamba orang lain, bukan juga sebagai ketua tim, tapi sebagai saya sahabatnya Marcel, sahabatnya Delphi, namanya sahabat. Suatu hari ini saya yang memimpin, yuk kita makan pagi sore.
Lain kali Delvi akan bilang, yuk kita makan apa itu? Lips gitu ya. Lain kali Marcel yang ngajak, ayo kita ini main golf. Berarti kan sebagai sahabat saling melayani, saling memimpin satu dengan yang lain. Jadi dalam prinsip seperti itu yang kita praktekkan ya. Iya. Saya nggak menggurui, saya nggak lebih rohani, lebih suci. Saya sahabat Anda. Saya mendoakan Anda, suatu hari saya juga butuh didoakan Anda. Betul banget. Amin. Kok tadi ngomong-ngomong ada sebut mengenai semacam komunitas atau kelompok kecil. Nah mungkin bisa jelasin nggak kok kalau di City Light itu komunitas atau kelompok kecil itu seperti apa? Apa yang dilakukan dengan komunitas kecil yang ada di City Light? Jadi DNA-nya dalam segala area ya, kelompok kecilnya itu disebut klub ataupun ministry teams, karena ministry teams kan juga kelompok kecil. DNA-nya adalah lagi-lagi friendship. Jadi namanya friendship ya, yang perlu memang dibangun rasa trust satu dengan yang lainnya. Rasa trust dari mana kita bangun? Lewat sering ngobrol, sering tukar pikiran, mungkin main bersama, makan bersama. Kalau makan bersama kan ketahuan tuh siapa yang bayar, siapa yang nggak pernah bayar, siapa yang ambil paling banyak tapi nggak kontribusi. Nah, justru dari momen-momen seperti itulah kita membangun rasa trust antar teman ini. Kalau itu bisa dibangun, maka kita sebagai teman bisa sama-sama mengikut Tuhan Yesus. Salah satunya juga mendiskusikan ayat firman Tuhan, ayat Alkitab, atau mungkin bagi yang ngerti teologi, ngomongin teologi, ngerti filsafat, ngomongin filsafat, dunia metafisika termasuk khotbah hari Minggu. Tapi itu salah satu faktor yang dibicarakan dalam pertemanan ini. Persis kayak teman-teman ngumpul ngomongin apa sih? Pemilu presiden, kemudian pembunuhan pendeta, pembunuhan ajudan polisi, kan macam-macam yang kita ngomongin. Jadi pembicaraan tersebut kemudian ada yang bilang, oh kalau saya kemarin dengar sebuah khotbah, dia ngomong kayak begini nih, jadi mulai diaplikasiin, ya kira-kira seperti itu ya. Dan itu juga komunitas, biasanya kan kita kenal istilahnya kan yang umum-umum tuh komunitas komsel disebutnya. Ya. Kalau di sini tuh disebutnya klub. Jadi kalau mau pergi ke komsel di sini, lu mau kemana? Mau clubbing. Langsung, waduh, Mau clubbing. Waduh. Itu dia.